Pemirsa Baja Hitam TV, Polres Grobogan bersama PT KAI dan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk memetakan seluruh pelintasan sebidang di Kabupaten Grobogan guna mencegah terulangnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api di perlintasan sebidang kereta api. Saat ini di Grobogan terdapat 102 perlintasan sebidang kereta api. Upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Grobogan dilakukan oleh Polres Grobogan bersama lintas sektoral yang melibatkan PT KAI, Pemkab Grobogan, dan Kepala Desa. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi atau rakor perlintasan sebidang yang digelar di Aula Jana Nuraga hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Hadir dalam rakor tersebut Kapolres Grobogan Ike Yulianto Wicaksono bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan Mundakar serta perwakilan KAI Daop 4 Semarang, Kompol Supriyadi dan sejumlah kepala desa. Rakor dilaksanakan menyusul rentetan kecelakaan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang termasuk insiden di Desa Tuko, Kabupaten Grobogan yang menewaskan 5 orang rombongan pengantar haji setelah minibus yang mereka tumpangi tertemper kereta api Argo Bromo Anggrek di perlintasan tanpa palang pintu. Kapolres Grobogan memaparkan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan sekitar 30 orang meninggal dunia di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan, Dispermades, para camat, kades. Ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat Grobogan tentang keamanan. Seperti kita ketahui kemarin, kurang lebih beberapa hari yang lalu ada laka kereta di sini yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Jadi tujuan rapat ini kami kumpulkan semuanya adalah sama-sama karena ada beberapa perlintasan yang tidak ada tanda perlintasan, tidak ada penjaganya. Ini betul-betul harus kita selesaikan, harus ada upaya jangan sampai ada masyarakat menjadi korban laka kereta lagi. Ya. Kalau hasil belum ya? Kalau hasil ini saat ini masih dilaksanakan rapat, ke depan nanti masing-masing punya tanggung jawab. Kita juga akan membuat tim, nanti perlintasan-perlintasan yang ilegal tanpa izin akan kita tutup beserta tim tersebut. Dan itu sebagian kan perlintasannya di jalur jalan PU dan ya. Itu nanti gimana? Ya, kalau nanti PU kita akan cek di situ sudah ada palang pintunya atau tidak, penjaganya bagaimana. Kalau saran kami dari Polres sampai saat ini penjaganya harus 24 jam. Jadi memang harus ada. Kemudian yang ilegal yang hanya kecil sesuai aturan nanti kami akan koordinasikan untuk itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan Mundakar menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api. Pihak instansi lintas sektoral akan melaksanakan sosialisasi keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api bersama Satlantas Polres Grobogan dan Polsuska dengan melibatkan pemerintah desa. Kegiatan dilakukan dengan memberikan imbauan kepada pengguna jalan, pembinaan petugas jaga, pemasangan banner keselamatan, hingga pemberian sarana pendukung seperti rompi petugas jaga. Dikumpulkan oleh Pak Kapolres dan saya kira ini sungguh strategis dan luar biasa. Kita apresiasi dan semuanya hampir stakeholder hadir sehingga bisa menyampaikan apa yang perlu dilakukan ke depan. Ada kesepakatan beberapa hal, misalnya SOP-nya seperti apa di perlintasan sebidang. Misalnya harus jaraknya itu harus 800 meter. Apabila kurang dari 800 meter mesti harus ditutup. Tapi karena jalan itu mungkin padat, maka harus diatur. Harus ada yang jaga 24 jam. Seperti itu. Ataupun mungkin yang yang lain loh. Harus dilengkapi rambu-rambu dan banyaknya kejadian ini ya akhirnya kita harus evaluasi dan harus menata sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Dinas Perhubungan, PUPR mungkin itu ketika mau harus landai ya kan. Ketika mau lewat itu harus landai, harus diperbaiki dan penjaganya siapa. Kalau kita
bergantung pada keuangan daerah, ya mesti harus diusulkan, nggak bisa dadakan daerah mampu enggak kayak gitu. Jadi memang banyak yang harus dipertimbangkan. Selama ini sudah bagus, ada kerjasama dengan desa. Pak Kades mungkin bisa membantu petugasnya dan sebagainya, bisa menjaga kemampuannya, jaga sampai jam berapa. Setelah nggak mampu jaga jam berapa itu harus ditutup gembok, nanti dibuka lagi pagi, jaga sampai jam berapa. Jadi bisa diberi kewenangan oleh Pak Bupati melalui Pergub yang sudah dibuat oleh Disformadis. Saya kira demikian ya. Kalau jumlahnya digerobokkan berapa Pak? Lintasan Jumlah sebidang. perlintasan itu 102, itu yang perlintasan sebidang, yang underpass di bawah itu, bawah rel itu 4, jadi ada 106 ya. Kalau saran dari KAI sendiri tadi Pak, Gimana? sarannya dari KAI sendiri tadi? Dari KAI ya beliau menyampaikan sosialisasinya tentang ketentuan-ketentuan itu. Berikutnya dari lintas kita harus menangani ke depan itu seperti apa biar aman. Ya ada sosialisasi secara terus, kita butuh muspika ya, butuh Pak Camat dan Ramil Kapolsek. Desa-desa yang dilewati oleh perlintasan sebidang mesti harus setiap saat bisa disampaikan di rapat-rapat tiap bulan sekali di kecamatan. Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan terdapat sebanyak 102 perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data Dishub Grobogan, terdapat 26 titik perlintasan sebidang yang terjaga selama 24 jam. Rinciannya, 14 titik dijaga Dishub Provinsi Jawa Tengah dan PT KAI, sedangkan 12 titik lainnya dijaga secara swadaya oleh desa. Sementara itu terdapat 48 titik perlintasan sebidang yang belum terjaga 24 jam dan seluruhnya masih dijaga secara swadaya desa. Reporter Baja Hitam TV, Soli Morgan melaporkan untuk Anda.